Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun berada, senang sekali karena saya Niwayan Purnamasari dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Nah, perlu kami sampaikan kembali bahwa program Taksu ini merupakan program kerjasama antara Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Luwu Timur dengan penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya tidak sendiri tentunya, karena saya telah ditemani oleh seorang narasumber yang tentu saja merupakan salah satu dari penyuluh agama Hindu Kabupaten Luwu Timur. Langsung saja Tiang perkenalkan, beliau adalah Wayan Suwardana SPD. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bu. Punapi Gatra hari ini? Ya, Stungkar baik. Baik ya, sesuai dengan cuaca hari ini. Oke. Dan umat sedharma yang sama berbahagia, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di bincang-bincang ringan kami pada kesempatan hari ini kami akan mengangkat topik yaitu poligami menurut perspektif agama Hindu. Nah, Pak Wayan, pernahkah kira-kira Pak Wayan mendengar kata poligami sebelumnya? Oke, Bu Rin. Kata poligami itu sering sekali saya dengar di kalangan-kalangan di media sosial, di kalangan masyarakat, itu sering sekali saya dengar. Pada kesempatan hari inilah kita akan bahas tentang poligami itu, yang tentunya dalam perspektif Hindu ya, Bu Rin ya. Nah, karena sudah seringnya ini kata poligami, Pak, yang menjadi masalah kita kan sering mendengar kata poligami atau pengertian poligami berdasarkan perspektif dari agama atau kepercayaan lain. Ya. Nah, kira-kira dalam agama Hindu adakah sebenarnya kata poligami ini dan perspektifnya menurut agama Hindu itu seperti apa kira-kira? Oke, Bu Rin, sebelum kita jauh membahas tentang poligami itu, kita harus mengetahui dulu apa itu poligami. Nah, poligami itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdapat dari kata apolus dan gamos. Apolus itu artinya adalah banyak, dan gamos itu artinya adalah istri atau pasangan. Jadi dalam hal ini merupakan poligami itu adalah memiliki pasangan lebih daripada satu. Nah, namun dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa poligami itu adalah sistem perkawinan yang memperbolehkan menikah lebih daripada satu pasangan. Ya, seperti itu, Bu Rin. Jadi hanya ada secara pengertian secara umum niki. Ya, kalau secara dalam umum. Agama Hindu hampir sama kira-kira seperti ya, hampir sama lah seperti itu ya. Nah, kalau dalam agama lain, kalau kita boleh membahasakan bahwa ada salah satu agama yang mengatakan bahwa poligami itu dibenarkan atau diperbolehkan. Nah, gimana kira-kira dalam agama Hindu? Apakah poligami ini diperbolehkan atau justru malah dilarang? Ya, menarik sekali umat sedharma dimanapun berada. Pertanyaan dari Bu Rin ini membuat saya tergugah untuk mengangkat tentang poligami ini. Nah, tentunya sebelum saya lebih jauh membahas tentang poligami ini, ada ajaran agama Hindu yaitu tentang perkawinan dalam ajaran Brahmacari, Bu Rin. Ada 3 bagiannya itu. Yang pertama itu adalah Sukla Brahmacari, yang artinya adalah tidak menikah seumur hidup. Jadi orang yang tidak menikah seumur hidup ini biasanya adalah orang-orang yang mempunyai niatan dalam dirinya untuk tidak menikah. Dan biasanya adalah orang yang mempunyai kesempurnaan yang luar biasa, yang biasanya disebut dengan Nitya Siddha dalam ajaran agama Hindu. Dan yang bagian yang kedua adalah Sewala Brahmacari, artinya perkawinan yang dilakukan hanya dengan 1 kali menikah dalam seumur hidupnya. Nah, yang ketiga inilah yang disebut dengan Tresna atau Krishna Brahmacari. Boleh juga dikatakan hampir mirip dengan poligami, Bu Rin. Itu dikatakan bahwa perkawinan yang dilakukan lebih daripada 1 kali dan maksimalnya adalah 4 kali. Nah, mempunyai pasangan secara bersamaan. Seperti itu, Bu Rin. Namun, kembali dengan konteks pertanyaan Bu Rin, apakah dalam ajaran agama Hindu itu adalah dibenarkan? Nah, dalam susastra Hindu saya belum mendapatkan bahwa dalam mantra, weda, maupun sloka mengharamkan atau melarang bahwa poligami itu bisa dilakukan. Ya, jadi dalam hal ini bukan berarti ada ajaran agama Hindu tentang Krishna Brahmacari kita seenaknya ingin menikah gitu. Contohnya Bu Rin mau siap di poligami kan? Kalau saya mohon maaf ya, umat Hindu sedharma dimanapun. Ya, rata-rata
Bu Rin, dari kalangan prospek perempuan kita pasti tidak mau ya, tidak mau. Nah, dalam hal ini Bu Rin, ajaran tentang poligami dalam perspektif Hindu ini kita sebenarnya tidak terdapat dalam sloka melarang, namun menekankan dalam ajaran agama Hindu itu adalah untuk melaksanakan pernikahan monogami, yaitu menikah sekali dalam seumur hidup. Begitu Bu Rin. Kecuali mungkin untuk kondisi-kondisi tertentu, nggih? Ya, kondisi-kondisi tertentu, dan tentunya di sini juga harus mempunyai kesepakatan dari istri kita. Dan yang kedua juga kita harus matang dalam finansial kita. Dan yang ketiga itu kita seharusnya harus bisa bersikap adil. Namun hal itulah yang susah sekali dilaksanakan. Dan lebih baik kita monogami saja, ya daripada ribet masalahnya ke belakang. Ya begitu, karena dalam prospek agama kita ingin menciptakan kebahagiaan dan kedamaian, Bu Rin, ya. Seperti itu. Walaupun dalam ajaran agama Hindu kita tidak ada yang membahas tentang melarang poligami ini. Berarti ini sebenarnya tidak dilarang, tetapi juga hal yang harus ditekankan adalah bagaimana bisa membuat kebahagiaan dalam hidup berumah tangga ini sebenarnya. Ya, berarti benar sekali. Hindu itu sangatlah meninggikan ataupun menghormati derajat wanita dalam rumah tangga, bukan begitu? Iya, benar sekali Bu Rin. Karena dalam pernikahan itulah yang paling utama sebenarnya. Karena dalam Sloka Manawa Dharma Sastra bab 9 Sloka 102 itu menjelaskan bahwa setidaknya semua pasangan tak henti-hentinya untuk selalu setia terhadap pasangannya masing-masing. Dan bab 3 Sloka 56 menjelaskan bahwa dimanapun perempuan tidak dihargai atau wanita tidak dihargai, apapun itu kegiatan keagamaan, upacara keagamaan suci itu tidak akan diberkati oleh dewa. Seperti itu, Bu Rin. Maka daripada itu kita lebih mengutamakan perempuan dalam hubungan kita, dalam hal ini yaitu perkawinan kita harus lebih menghormati perempuan itu. Berarti sebenarnya dalam agama kita ini lebih ditekankan untuk bagaimana caranya monogami dan menghormati kedudukan ataupun posisi wanita dalam rumah tangga agar mencapai kebahagiaan hidup dalam rumah tangga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi dalam hal ini kesimpulan yang bisa saya sampaikan, Bu Rin, dalam acara ini adalah tidak adanya sloka ataupun mantra ataupun ajaran dalam Weda itu yang melarang poligami itu saya belum dapat. Nah, siapa tahu nanti pihak lain dapat referensinya, mungkin saya yang keliru. Tapi dalam hal ini Hindu tidak melarang poligami, namun berfokus pada pernikahan yang dilakukan satu kali dalam seumur hidupnya, yaitu Sewala Brahmacari, seperti itu. Jadi semoga apa yang istilahnya dengan pernikahan Sewala Brahmacari ini kita dapat mencapai kebahagiaan dalam hidup berumah tangga satu dengan yang lain, yaitu antara purusa dengan perdana. Untuk mendapatkan, tujuannya adalah untuk mendapatkan keharmonisan rumah tangga dan juga keturunan yang suputra dan suputri. Bukan begitu, ya, Pak? Betul sekali, Bu Rin. Nah, itulah tadi bincang-bincang ringan kami pada kesempatan hari ini dengan narasumber. Terima kasih yang ucapkan kepada Bapak Wayan yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami pada program Taksu hari ini. Dan terima kasih pula kami ucapkan, tak henti-hentinya kami ucapkan kepada seluruh umat sedharma yang selalu dan selalu mendukung program Taksu ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe channel kami yaitu Hindulutim. Semoga Hindulutim kedepannya dapat menjadi acuan untuk menjadi tempat sharing-sharing tentang informasi seputar agama Hindu kedepannya dengan lebih baik. Akhir kata, kami tutup dengan ucapan Prama Santi. Om Santi 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 Om.